Bos, bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak Live Interaktif Fatwa TV, selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif Awal Pekan. Kali ini kita bersama dengan Ustaz Dr. Musyafa Adarini MA yang merupakan salah seorang dosen dari kampus SD Imam Syafi'i Jember dalam Live Interaktif Konsultasi Islam. Seperti biasa, program ini memberikan ruang bagi Anda untuk bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung, tentunya melalui dua jalur yang kita tawarkan untuk Anda. Anda bisa telepon secara langsung, dan kita akan prioritaskan bagi Anda penanya yang bergabung secara langsung di 0331544687, atau juga Anda bisa bertanya melalui jalur website kami di www.dewanfatwa.com dan juga di fatwatv.id. Dan malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehat. Ini khair. tinggal menghitung hari Ustaz. Insya Allah menghadapi bulan puasa Ustaz ya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang dan Amin. berkah. Amin Ustaz ya. Ini doa yang harusnya seorang muslim selalu panjatkan Ustaz ya. Iya. Karena bisa jadi Allah tidak ngasih umur panjang kita. Betul. Ya, kemudian bisa jadi Allah ngasih umur panjang tapi nggak berkah umurnya, sehingga tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum ya. Barakallah. Kita amini semoga Allah sampaikan sampai ke bulan Ramadan dan kita bisa mengisi bulan ini dengan berbagai macam kebermanfaatan dan juga kebaikan. Amin. Dan malam hari ini juga kita ingin sapa pemirsa, utamanya juga pendengar yang tergabung dalam relay radio. Ada Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam. Kemudian juga turut merelay program kami ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Dan malam hari ini pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Karena sudah sangat dekatnya bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa ini, dan karena sudah banyaknya ustadz-ustadz yang mengingatkan kita akan pentingnya kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dan pentingnya kita banyak beribadah di bulan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pengingat yang insya Allah bisa menjadi koreksi bagi diri kita selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang benar-benar kita bisa fokus untuk banyak ibadah di sana. Jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan sebagai ajang untuk nge-mall, ya, belanja untuk hari raya, ya, belanja pakaian, belanja makanan. Jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan sebagai waktu untuk melakukan hal tersebut. Harusnya hal-hal tersebut sudah kita persiapkan sebelum bulan Ramadan datang, agar nantinya di bulan Ramadan kita bisa benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya sebagian dari kaum muslimin melakukan hal tersebut ya malah di akhir-akhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu pasar semakin padat.
Padahal dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar fokus untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau selalu beriktikaf. Beliau benar-benar menjadikan dirinya terus berada di masjid. Beliau tidak keluar kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan yang darurat. Maka kita sebagai umatnya yang sangat mencintai beliau, harusnya kita mengikuti tuntunan beliau dalam masalah ini, yaitu benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang penting juga untuk kita perhatikan di bulan Ramadan ini, jangan sampai ya kita hanya menjaga keabsahan puasa kita tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Jangan sampai kita hanya menjauhi pembatal-pembatal puasa tapi kita tidak memperhatikan pembatal-pembatal pahala puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak memiliki bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jangan sampai kita masuk dalam orang-orang yang seperti ini. Karena ini hanya menjadikan kita merugi. Seharusnya kita mendapatkan pahala yang besar dari puasa kita, tapi ternyata kita hanya mendapatkan dahaga dan lapar saja. Harusnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, pahala puasa kita itu pahala yang tidak bisa dinilai, tidak terhingga, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku, akulah yang akan memberikan pahala untuknya. Allah tidak menentukan kadar puasa karena saking besarnya. Jangan sampai ibadah yang seperti ini akhirnya menjadikan kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka ini kerugian yang sangat luar biasa. Makanya di bulan puasa nanti, di samping kita menjaga ibadah puasa kita, perhatikan juga ya kualitas puasa kita. Jauhi dusta, ya, jauhi perbuatan kezaliman, jauhi misalnya melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan, menzalimi orang lain, dan kemaksiatan yang lainnya, agar kualitas puasa kita benar-benar terjaga dengan baik. Semakin baik kualitas puasa kita, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari puasa kita. Kemudian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara sesuatu yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan, ya, kita harusnya punya target untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ini banyak orang yang masuk bulan Ramadan tidak punya target. Ini menjadikan orang-orang tersebut tidak punya arah dan tidak punya semangat yang besar dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Harusnya kita punya target, jemaah. Kita punya target misalnya 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, 5 kali khatam. Ini harusnya ada. Ya sebagaimana dalam masalah dunia, ya. Kalau kita punya target yang harus kita selesaikan dalam masa tertentu, maka kita bisa semakin semangat, ya, dan terarah dalam langkah kita. Maka dalam masalah ibadah juga demikian. Tentukan target dalam menghatamkan Al-Quran. Begitu pula kalau kita ingin punya target dalam bersedekah, tentukan target kita dalam bersedekah. Agar apa? Agar nantinya kita semangat untuk menyelesaikan target itu, dan kita dalam melangkah itu benar-benar terarah, benar-benar fokus, ya, sehingga waktu Ramadan kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kemudian yang terakhir, ya, jangan sampai setelah bulan Ramadan kita tinggalkan semua yang tadinya kita semangat menjalankannya. Seperti membaca Al-Quran di bulan Ramadan, alhamdulillah, insya Allah banyak dari kita yang lebih bersemangat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai setelah bulan Syawal kita tidak menyentuh Al-Quran sama sekali. Di bulan Ramadan, insya Allah banyak dari kita sholat malam, ya. Jangan sampai di bulan Syawal kita tinggalkan sholat malam sama sekali. Di bulan Ramadan, insya Allah banyak dari kita yang semangat untuk bersedekah, semangat untuk berwakaf. Maka setelah Ramadan selesai, jangan sampai kita sama sekali tidak memperhatikan sedekah lagi. Ya, memang harus ada perbedaan memang ya antara semangat di bulan Ramadan dengan di bulan yang lainnya. Tapi jangan sampai ya hilang sama sekali. Setelah Ramadan selesai tidak ada sholat malam sama sekali, tidak ada membaca Al-Quran sama sekali, tidak ada sedekah sama sekali. Ini tentunya bukan sesuatu yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka. Sekali lagi kaum muslimin, para jamaah dan juga pemirsa sekalian dimanapun Anda semuanya berada, semoga satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz Musyafa malam hari ini menjadi penguat sekaligus penyemangat kita dalam menyambut termasuk nantinya mengisi dan bahkan menjaga keistiqomahan selepas bulan Ramadan nanti. Taib barakallahu fikum. Dan malam hari ini kita persilakan bagi Anda yang ingin bergabung. Sudah ada penelpon pertama Ustadz dan tersambung. Kali ini kita sapa langsung dari Jakarta. Ada Pak Chandra ya. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Dr. Musyafa, Pak. Baik, Pak Ustadz, afwan Ustadz, saya mau tanya Ustadz ya. Ya, silakan. Ini terkait dengan titipan pertanyaan dari istri sebenarnya Ustadz. Jadi terkait dengan sholat ketika istri sholat Ustadz, itu kan kadang suka menggunakan abaya gitu Ustadz ya. Sedangkan ketika dipakai sholat tuh ketika ruku, terkadang tuh di bagian belakang itu abayanya ngangkat Ustadz. Terus ketika ngangkat, ketika abayanya terangkat, jadi setiap kondisi orang atau model abaya kadang beda-beda Ustadz. Ada yang ngangkatnya sebatas di atas mata kaki, atau ada yang hampir sebetis. Dalam hal ini kan walaupun kadang tetap pakai inner pants ya, atau pakaian celana lah gitu Ustadz, ada yang ketat ataupun ada yang longgar. Nah itu bagaimana Ustadz hukumnya dalam sholat tuh Ustadz? Baik. Ya, sama satu lagi boleh? Mohon maaf kita batasi satu ya Pak Ya, Chandra baik. ya. Baik, kita berbagi dengan yang lain. Sama-sama Pak Chandra. Wa iyyakum, terima kasih. Barakallahu fiik. Taib, iya. Ini intinya pertanyaannya adalah bagaimana kalau seseorang sholat kemudian ada sebagian auratnya yang tampak tanpa ada keinginan untuk menampakkannya. Iya, tanpa sengaja. Apakah sholatnya dianggap langsung batal, ataukah dia diberikan kesempatan untuk segera menutup aurat tersebut? Jawabannya, kalau dia tahu dan segera menutupnya, ya, insya Allah hal tersebut tidak membatalkan sholatnya. Ya, insya Allah hal tersebut tidak membatalkan sholatnya karena terbukanya aurat tersebut tidak disengaja dan dia sudah berusaha untuk menutupnya secara langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an di dua ayat di ayat yang pertama di surat Al-Ahzab, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Kalian tidak mendapatkan dosa ketika kalian melakukan sesuatu tanpa kalian sengaja, ya. Kemudian di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mengisahkan tentang doanya orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan
jangan hukum kami karena sesuatu yang kami perbuat karena lupa atau karena tidak sengaja. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa Allah telah mengabulkan doa ini dengan mengatakan qad fa'altu, aku telah melakukannya, ya. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan tanpa disengaja dan ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita segera ya untuk memperbaiki kesalahan itu, maka yang seperti ini insya Allah tidak masalah ya, dan tidak membatalkan sholat kita ketika itu dilakukan di tengah-tengah sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Berarti kalau sudah ketahuan itu bajunya bisa memperlihatkan aurat, Ustaz, itu berarti kemudian tidak boleh dipakai lagi atau bagaimana, Ustaz ya? Iya, kalau misalnya memang ketika sholat baju itu tidak bisa menutup auratnya secara ya, sempurna, berarti dia baju tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai baju sholat, ya. Kalau misalnya di dalam ketika di luar sholat, ketika berdiri menutup auratnya, tapi ketika rukuk misalnya, kalau nggak hati-hati auratnya bisa terbuka, ya, ini masih memenuhi syarat. Tapi ketika rukuk dia harus benar-benar menjaga bagaimana agar baju tersebut bisa tetap menutup auratnya. Baiknya untuk berhati-hati, iya. Berarti ditinggalkan dipakai baju yang lebih hati-hati lagi. Ya. Nah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Pak Chandra Jakarta. Kita beralih ke penanya kita saat kali ini dari Kepulauan Riau. Ada Ibu Ida sudah tersambung di line Fatwa TV. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Ida, satu pertanyaan. Ya, mau nanya nih Pak Ustadz. Ini soal menantu saya kan tahun kemarin ini kan melahirkan Pak Ustadz. Jadi kan dia bisa puasa. Ini tahun ini kan lagi menyusui. Itu bayar fidyah tuh kayak mana tuh Pak Ustadz caranya? Baik. Apakah harus mengganti puasanya apa tidak Pak Ustadz? Baik Ibu, terima kasih Bu Ida pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ida, ini masalah yang sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama ya. Ada yang mengatakan wajibnya fidyah saja. Ada yang mengatakan wajibnya qadha saja. Ada yang mengatakan kalau khawatir terhadap dirinya sendiri maka qadha saja. Kalau dia mengkhawatirkan janinnya atau yang disusuinya, maka dia wajib membayar fidyah di samping qadha, ya. Ini 3 pendapat yang masyhur dalam masalah ini. Saya ulangi yang terakhir ya. Yang terakhir ini pendapat yang mengatakan kalau dia khawatir terhadap dirinya sendiri, dia qadha saja ya. Kalau dia khawatir terhadap janinnya atau terhadap anak yang dia susui, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Taib. Mana pendapat yang menurut yang saya lihat lebih kuat ya, karena pertanyaan diajukan ke saya melihat bahwa pendapatnya orang yang mengatakan wajibnya qadha saja lebih kuat ya, yang mengatakan wajibnya qadha saja lebih kuat, karena orang yang hamil dan orang yang menyusui itu seperti orang yang sakit, dan orang yang sakit disebutkan di dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit, ya. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar dan dia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, maka silahkan dia mengqadhanya di hari yang lain. Dan orang yang hamil dan orang yang menyusui itu hampir sama dengan orang yang sakit, karena orang yang hamil itu lemah. Dan lemahnya tersebut ketika ada kehamilan, ketika dia sudah melahirkan, maka kelemahan itu menjadi hilang. Begitu pula orang yang sedang menyusui, ketika menyusui dia akan terasa lemah. Ketika dia tidak menyusui, maka keadaan lemah itu menjadi hilang.
Ini seperti orang yang sakit. Pendapat ini juga pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena pendapat mu'tamad dalam 4 madhab, ya, pendapat yang mu'tamad dalam 4 madhab semuanya mewajibkan qadha, ya, sehingga pendapat ini lebih hati-hati, maka lebih layak untuk dipilih. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Jadi boleh memilih pendapat, cuman ini bagaimana Ustaz? Kalau orang kan tidak bisa, orang awam tidak bisa menentukan harus memilih yang mana. Kemudian bagaimana kita harus condong terhadap satu pendapat? Iya, kalau orang awam kewajiban mereka mengikuti ustadznya, ustadz yang dia tanya dan yang menurut dia lebih menenangkan hatinya. Jadi kalau dia bisa melihat ustadz ini lebih alim, ya, maka ikuti dia. Ya. Orang alim, orang awam memang seperti itu kewajibannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Ya, ketika diperintahkan untuk bertanya, itu berarti konsekuensinya perintah untuk mengikuti. Mengikuti, Ustaz. Iya. Baik. Jadi ikuti siapa yang kita tanya, ya. Kalau misalnya ada 2 orang yang kita tanya pendapatnya berbeda, maka silahkan lihat siapa yang menurut Anda lebih alim, ya, atau lebih bertakwa, lebih layak untuk diikuti. Barakallahu fikum. Ya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Ida di Kepulauan Riau. Jadi tetap menghitung Ustaz ya jumlah puasa yang ditinggalkan untuk lebih berhati-hatinya Ustaz ya. Taib. Barakallahu fikum. Silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, dan sekali lagi kita prioritaskan bagi penelpon terlebih dahulu ya sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Penelpon ketiga sudah tersambung di ujung telepon dari Palembang. Kali ini ada Pak Yanto, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Yanto. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Yanto pertanyaannya. Ini Ustaz, saya mau bertanya, lebih baik atau yang mana lah, membayar zakat melalui amil yang di masjid-masjid itu, atau membayarnya langsung kepada yang berhak menerima seperti fakir miskin atau yang lainnya? Baik, ya. Pakai perantara atau diberikan langsung seperti itu Pak ya maksudnya ya? Iya, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Ya, jamaah sekalian rahimanallah, pada asalnya lebih baik kita menyalurkan zakat kita secara langsung. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Dan ada beberapa manfaat dan maslahat yang kita dapatkan ketika kita menyalurkan zakat kita secara langsung. Yang pertama, kita benar-benar yakin bahwa zakat kita itu sampai pada orang yang membutuhkan, orang yang layak untuk menerimanya. Berbeda kalau kita wakilkan kepada orang lain. Keyakinan itu kurang. Ya, walaupun mungkin kita bisa percaya dengan mereka, tapi kita tidak bisa yakin 100% bahwa zakat kita benar-benar sampai kepada orang yang layak untuk menerimanya. Karena namanya orang ya, ada sisi toleransi yang besar ya. Ada orang yang nyerempet miskin dikasih. Ya, dan bisa jadi salah sasaran, bisa jadi namanya manusia. Beda kalau kita sendiri. Kita sendiri yang menyalurkannya. Kita bisa benar-benar yakin bahwa kita telah berikan kepada orang yang memang benar-benar berhak untuk menerimanya. Yang kedua, dari sisi pahala kita lebih besar pahalanya karena amalan kita lebih banyak. Kalau kita bawa misalnya beras zakat fitrah itu kepada fakir miskin secara langsung, di situ ada amalan yang lebih banyak. Dan ini lebih sesuai dengan tuntunan, maka di sini pahala lebih banyak. Kemudian maslahat yang ketiga, ya, dengan kita menyalurkan langsung kepada fakir miskin, ya kita akan melihat keadaan mereka, jemaah. Apalagi kalau kita bawa keluarga kita bawa anak-anak kita, mereka bisa benar-benar bersyukur dengan keadaan. Kita juga demikian. Alhamdulillah, ternyata kita banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Di sini ada tindakan mengambil pelajaran, dan ini akan membuka celah bersyukur dengan ya pembukaan yang sangat besar ya.
kita akan mudah untuk bersyukur kepada Allah ketika itu. Begitu pula keluarga kita, begitu pula istri kita. Kemudian yang keempat, ya, kita bisa dikenal oleh mereka. Kalau kita salurkan zakat secara langsung, ya, mereka, orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu tahu siapa yang berzakat kepada mereka. Mereka akan tahu bahwa, oh, ternyata si fulan ini kalau berzakat tidak lupa kepada saya. Ini juga akan menjadikan orang-orang yang miskin itu menjadi lebih cinta kepada orang-orang kaya. Ya, tidak iri. Kalau kita tidak tampak oleh mereka mengeluarkan zakat, bisa jadi mereka mengatakan, ini orang kaya hidup di samping saya, kenapa kok saya tidak mendapatkan pengaruh dari hartanya? Mana bekas hartanya yang sampai kepada saya? Bisa jadi dia menjadi iri. Hanya iri saja, padahal sebenarnya kita sudah berzakat. Beda kalau kita kasihkan secara langsung, maka dia akan tahu bahwa kita juga perhatian kepada dia. Harta yang dia lihat itu dia juga bisa merasakan sebagiannya, ya. Dan masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya, ya, sehingga menyalurkan zakat secara langsung itu lebih utama daripada melalui perwakilan, ya. Allah Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Yanto di Palembang tadi yang menanyakan berkaitan dengan cara pemberian zakat yang lebih baik ya. Barakallahu fikum. Kemudian malam hari ini Ustaz, kita masih berikan kesempatan bagi penanya dan kita sudah tersambung bersama penelpon keempat kita. Kali ini kita bergeser ke ada dari Pacitan ya, Bu Rosmini sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum Bu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rosmini. Berhubung ini menjelang bulan puasa, kalau tahun-tahun yang telah lalu ada orang itu meminta sisa-sisa makanan sahur, Ustaz. Terus sebaiknya itu bagaimana ya? Kalau yang telah lalu ya saya kasih, tapi sebaiknya bisa ngasih memang dilarang di syariat kita? Bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan? Mohon maaf Ibu, satu pertanyaan. Tadi memberikan sisa makanan maksudnya seperti apa Bu? Itu makanan sisa atau? Minta sisa-sisanya makanan dari sahur tadi toh Bu, bilangnya gitu. Maksudnya makanan bekas atau memang menyediakan makan sahur Ibu untuk orang lain? Ya, orang itu tidak puasa kan. Ya minta makanan tapi yang makanan yang sahurnya tidak dimakan gitu loh, bukan makanan bekas. Oh, seperti itu. Karena dia tidak berpuasa. Orang itu tidak puasa. Kalau siang itu kayak kadang itu mampir, Bu, kalau ada sisa makanan sahur tadi, toh Bu, saya mau gitu. Itu orang Muslim Ibu ya? Ya, tidak puasa itu mestinya ya bukan Muslim. Oh, seperti bukan itu. Muslim. Bukan Muslim. Dia itu kadang itu saya tanya, kamu kok nggak puasa ngapain? Ya gimana Bu, saya kerja, saya cari makan ke sana ke sini, kerja sana kerja sini gitu bilangnya. Tapi kan seharusnya kan puasa kan. Saya juga gitu, anak saya juga nanya, ngapain kok nggak puasa? Ya bagaimana mau puasa gitu bilangnya. Nah, berarti Ibu tidak tahu ya beliau ini Muslim atau bukan ya? Nggak tahu. Baik. Ya cuma kok enggak puasa, saya tanya cuma gitu. Baik, kemudian Ibu bingung, bolehkah kita memberikan makan sisa makanan kita untuk orang kita, yang tidak berpuasa secara sengaja Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Rosmini sudah kita tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, jamaah sekalian rahimanallah, kalau misalnya ya kita hidup memang di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas kaum muslimin ya, maka kita akan menganggap bahwa orang itu pada asalnya muslim selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia non muslim. Kemudian kalau kita tahu bahwa dia dengan makanan tersebut ya akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan dosa besar, maka kita tidak boleh membantunya. Kita akan masuk dalam larangan
yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sampai kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan kezaliman. Ya, makanya jemaah sekalian rahimanallah, kalau misalnya kita tahu makanan tersebut akan digunakan oleh dia untuk makan di tengah hari bulan Ramadan, padahal ya kemungkinan besar dia seorang muslim, kita tidak boleh memberikannya. Dan saya ingin juga memberikan pengingat kepada para orang-orang yang mempunyai pekerja. Jangan sampai kita memberikan makan dan minum kepada para pekerja kita walaupun kita tahu mereka tidak puasa. Ya, karena kalau kita kasih mereka makan dan minum, kita kasih apalagi rokok, ya, ini nanti masuknya ke ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bahkan ini tolong menolong dalam melakukan dosa besar. Ketika tolong menolong dalam melakukan dosa besar, maka akhirnya jadi dosa besar. Kalau mereka ingin jajan sendiri, silahkan. Itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai kita yang menyediakan makanan itu. Jangan sampai kita yang menyediakan makanan itu. Karena nantinya kita akan masuk dalam membantu dalam keburukan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini. Jadi nggak boleh Ustaz ya, walaupun kita tahu misalnya ada, mohon maaf, ada orang yang bekerja siang hari, ini bulan Ramadan Ustaz ya, kita nggak boleh memberikan makan Ustaz ya. Nggak boleh karena ya itu tadi, mereka tidak boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, dan tidak puasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang tidak punya uzur, itu dosa besar. Ada ancaman khususnya dalam hadis. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diajak berjalan oleh dua malaikat dan ditunjukkan di depan beliau ada orang yang digantung, ya, digantung pakai besi seperti digantungnya kambing. Iya, kakinya digantung ke atas dan mulutnya di sini, ya, sisi-sisi mulutnya robek dan penuh dengan darah. Ketika Rasulullah bertanya, siapakah orang ini? Dijawab oleh malaikat yang membersamai beliau, ini adalah orang yang membatalkan puasanya sebelum waktu berbukanya. Berarti dia di awal hari masih puasa. Kemudian dia membatalkan puasa. Kalau yang membatalkan puasanya saja seperti itu, bagaimana yang dari awal tidak berpuasa? Yang sengaja meninggalkan. Iya, dari awal. Ini, iya. Maka ini lebih parah lagi. Dan yang seperti ini, dosa-dosa yang ada ancaman khususnya seperti ini, ada hukuman khususnya seperti ini, disebut oleh para ulama, dimasukkan oleh para ulama sebagai dosa besar. Makanya kita jangan sampai ikut-ikutan dalam dosa besar tersebut. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rosmini di Pacitan tadi. Kita ada penelpon berikutnya, sudah bersama kami di sini ada Pak Sidik dari Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menunggu Pak Sidik ya. Monggo silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sidik. Qadarullah terputus Ustaz ya. Pak Sidik silakan dicoba kembali. Kita masih berikan kesempatan karena memang pertanyaan belum sempat kita dapatkan dan juga Ustaz belum mengetahui. Ustaz, masih berkaitan dengan Ibu Rosmini tadi memberikan makanan. Bagaimana kalau misalnya si peminta makanan tersebut mengatakan bahwa meminta makanan untuk dia pergunakan untuk berbuka puasa, Ustaz? Boleh. Hal demikian diperbolehkan Ustaz ya? Boleh. Kita kasih dia dan kita percaya apa yang dia sampaikan. Meskipun ketika Allah alam dia berkhianat atau membohongi kita, itu antara dia dengan ya? Allah. Taib. Itu antara dia dengan Allah. Dia berbohong kepada kita. Itu juga antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas ketika kita
menyikapi orang, ya kita sikapi dengan yang zahir dari dia. Apa yang Kalau terlihat, yang dia Ustaz? tampakkan kebaikan, ya kita sikapi dia dengan baik. Kalau yang dia tampakkan keburukan, kita sikapi dia dengan sikap yang tidak baik. Kita tidak boleh membantunya. Nah. Ya. Kalau sudah terbiasa, kemudian dia mengatakan kata-kata yang menyelisih kebiasaannya, di sini kita bisa curiga, kita bisa suudzon. Wong biasanya memang tidak berpuasa, dia sekarang ngomong bahwa itu untuk berbuka nanti. Nah ini ada tanya besar di situ. Di sini kita boleh suudzon karena ada bukti bahwa memang dia biasanya tidak berpuasa. Ini juga di sini kita tidak boleh memberikannya lagi. Baik Ustaz ya, Masya Allah, barakallah. Jadi kita harus berhati-hati di sini, jangan sampai mungkin atas dasar kemanusiaan, atas dasar mungkin kasihan, tolong menolong, justru ada syariat yang kita nodai Ustaz ya, termasuk memberikan makan saat momen puasa Ustaz ya. Karena sebenarnya itu juga usaha kita untuk menyelamatkan dia. Justru ini menyelamatkan Ustaz. Iya, ketika kita tidak membantunya untuk melakukan keburukan, itu sebenarnya menyelamatkan dia. Nah. Makanya kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan unsur akhaka zaliman aw madhluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau dalam keadaan dia terzalim. Para sahabat bingung bagaimana orang yang zalim ditolong. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita menolong orang yang zalim itu dengan mencegah dia dari kezalimannya. Dan orang yang membatalkan puasanya atau tidak berpuasa, ini dia menzalimi dirinya. Kita berusaha untuk tidak menolong dia dalam menzalimi dirinya itu, sehingga ini bentuk pertolongan kita kepada dia. Iya. Barakallahu fikum Ustaz ya. Nah, banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, termasuk juga bagi Anda pemirsa, karena memang kita mendekati momen Ramadan yang semoga Allah sampaikan usia kita semuanya di bulan ini berkaitan dengan Ramadan, puasa dan juga hal-hal di dalamnya. Dan ini wajar dan lumrah ya, karena sejatinya terkadang apa yang sudah kita pahami di momen puasa tahun lalu, ada beberapa pemahaman atau mungkin ilmu yang kita luput atau terlupa di dalamnya. Jadi kesempatan untuk mengupgrade ilmu kita, termasuk juga semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa dengan mengetahui hal-hal termasuk pembatal-pembatalnya Ustaz ya. Kami persilakan malam hari ini Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk bisa bertanya secara langsung. Line telepon masih kami buka pemirsa 033154460087. Sekali lagi 5446087, dan kita batasi satu penelpon satu pertanyaan ya. Oke, kita akan bacakan pertanyaan dulu Ustaz yang sudah masuk ke redaksi sambil menantikan penelpon. Dari saudara Gias Pamungkas. Bismillah. Ustaz, apakah mencukur rambut di siang hari pada saat bulan Ramadan ini bisa membatalkan puasa? Taib. Iya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaan yang sebenarnya jarang ditanyakan dan pertanyaan yang unik ya. Mencukur rambut apakah membatalkan puasa? Jawabannya jelas tidak. Karena hakikat puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan pembatal-pembatal puasa ini harus berdasarkan dalil. Tidak boleh kita mengatakan bahwa ini membatalkan puasa kalau tidak ada sandaran dalilnya. Dan pembatal puasa yang paling inti adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya. Ada makan, ada minum, ada jima. Inilah yang paling inti. Ya. Makan dan minum dan jima atau berhubungan suami istri. Adapun mencukur rambut ya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia merupakan pembatal puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi masih kita undang Anda pemirsa untuk bisa bertanya secara langsung. Sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Dari dari Muhammad Abdillah ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih afdol,
pada bulan Ramadan antara fokus mengulang-ulang hafalan dan mentadaburinya sehingga hafalan lebih mungkin atau memperbanyak menghatamkan Al-Quran, Ustaz? Barakallahu fikum. Taib. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita lebih membutuhkan mengulang-ulang hafalan kita agar lancar, maka lebih baik kita mengulang-ulang hafalan kita agar lebih lancar. Tapi kalau misalnya ya hafalan kita sudah 30 juz sehingga kita lebih baik mengulang semuanya dari awal sampai akhir, maka lakukan itu. Ya intinya kita mengisi bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran. Lebih banyak kita membaca Al-Quran, maka lebih afdal, walaupun bukan dengan menghatamkannya. Karena bisa jadi seseorang ya dia ingin di bulan Ramadan ini memperbanyak tambahan hafalan Qur'annya. Jadi dia mendapatkan dua manfaat di sini. Yang pertama, manfaat memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak hafalannya. Maka ini yang lebih afdal bagi dia karena dia butuh dengan itu. Tapi kalau ada orang yang tidak butuh dengan itu, maka ya lebih baik dia membaca dari awal sampai akhir sehingga Al-Quran semuanya bisa dia lewati, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Muhammad Abdillah yang bertanya tadi. Kemudian kita akan sapa kembali penelpon kita. Kali ini dari kawasan Banjarmasin, Ustaz, ada Pak Ruslan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan. Silakan Pak Ruslan, pertanyaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ruslan. Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang masalah puasa. Kan saya ini bekerja menangkap ikan. Lalu alat tangkap itu terkena ular yang ganas, Pak Ustaz, di siang hari. Nah, lalu kalau saya tidak pukul ular tersebut, tentu berbahaya bagi saya. Sedangkan saya berpuasa, apakah dengan memukul ular tersebut sampai mati, apakah puasa saya batal atau bagaimana? Mohon tausiahnya Pak Ini Ustaz. ular laut maksudnya Pak Ruslan. Betul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti beliau nelayan gitu, Ustaz ya? Iya. Dia mencari ikan tapi Yang saya ketemu ular. pahami gitu. Mungkin dia ular laut maksudnya, Ustaz. Ular laut, ya benar. Yang saya pahami seperti itu. Baik, silakan. Ya, kalau memang hewan tersebut hewan yang membahayakan, maka memang kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri. Ya, kalau memang hewan tersebut berusaha untuk menyerang kita, ya tidak ada masalah kita bunuh. Ya, tidak ada masalah kita bunuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini memang untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk manusia. Sehingga ketika ada hewan-hewan yang membahayakan kita, kita dibolehkan untuk membunuhnya. Apalagi masalah ular ini. Ada hadis-hadis yang menegaskan bahwa ular ini termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan orang yang sholat ketika melihat ular di tengah-tengah sholatnya, dia diperintahkan untuk membunuhnya. Dia diperintahkan untuk membunuhnya dahulu. Selesai membunuh, dia dibolehkan untuk melanjutkan sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa hewan ular ini kalau memang ya menampakkan diri, mengganggu kita, membahayakan kita, kita dibolehkan untuk membunuhnya, ya. Dan itu tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Ruslan. Karena memang ular laut ini salah satu juga hewan yang
termasuk mematikan Ustaz. Nah, Masya Allah. jadi bahaya kalau masih berdamai dengan ular Ustaz. Baik. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Pak Ruslan. Kita bergeser ke Surabaya. Malam hari ini ada Pak Jamil sudah tersambung bersama kami di jalur telepon Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan pertanyaannya Pak. Ini mohon penjelasan Ustaz, untuk tadarus di bulan Ramadan setelah sholat taraweh itu biasanya kan masjid-masjid mengadakan tadarus baca Al-Quran itu. Baik. Itu kadang-kadang kan dengan suara keras, Menggunakan speaker, toa. luar speaker itu. Gimana sebaiknya kalau menurut syariat Islam untuk tadarusan di bulan Ramadan? Mungkin batasan waktunya sampai jam berapa kalau suara keras? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang mengingatkan kita tentang pentingnya hal ini. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sebagai kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus punya rasa tenggang rasa. Kita harus punya rasa bahwa kita itu bersama saudara-saudara kita. Kita melakukan sesuatu ada efeknya terhadap saudara kita. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, perhatikan lingkungan kita. Tentang masalah yang ditanyakan, bagaimana sebaiknya tadarusan? Apakah suaranya dikeluarkan hingga keluar dari lingkungan masjid, didengar oleh masyarakat? Ataukah sebaiknya kita cukupkan dengan suara yang ada di dalam masjid saja? Wallahu ta'ala a'lam. Ana melihat lebih baik tidak dikeluarkan. Lebih baik tidak dikeluarkan. Kenapa jemaah? Yang pertama, itu akan membuka pintu potensi mengganggu masyarakat. Jangan dikira bahwa semua masyarakat itu sama dengan kita. Keadaan masyarakat itu berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kelelahan hingga mereka ingin segera tidur. Ada di antara mereka yang punya bayi, yang kalau ada suara bayinya akan terganggu. Ada di antara mereka yang juga membaca Al-Quran di rumahnya. Kalau ada suara lain yang lebih keras, maka bacaan Al-Qurannya dia di rumah menjadi tidak khusyuk. Ada di antara mereka yang sholat di rumahnya. Dengan adanya suara itu, kekhusyuannya menjadi terganggu. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan dikira bahwa orang yang tidak suka dengan suara tadarusan di masjid itu berarti orang yang bejat. Belum tentu. Bisa jadi dia memang keadaannya sedang tidak baik. Maksudnya kelelahan misalnya. Orang yang seperti itu dia akan tidak suka ketika ada suara, apapun suara itu yang mengganggu dia. Ya, anak kecil. Ya, ketika ada suara keras, ya, dia akan terganggu. Kasihan ibunya, ya, kasihan anak kecilnya juga. Ada orang yang ingin sholat, ya, di rumahnya dengan khusyuk, terganggu dengan suara-suara itu. Orang yang baca Al-Quran juga terganggu dengan suara-suara itu. Ada orang yang ingin mendengarkan ceramah di rumahnya, mungkin mendengarkan ceramah di radio, mendengarkan ceramah di televisi, terganggu dengan suara itu. Apalagi jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, biasanya ya yang tadarusan itu juga dari sisi makhrajnya kurang. Ya, ana tidak mengatakan semuanya seperti itu, tapi banyak yang seperti ini, makhrajnya kurang, suaranya tidak enak didengar, kemudian nadanya juga demikian. Ya, sehingga banyak orang yang mengeluh dengan adanya hal-hal tersebut. Kenapa tidak dicukupkan di masjid saja? Kenapa tidak dicukupkan di masjid saja sehingga tidak mengganggu orang lain? Di sana banyak orang yang ingin ketenangan. Dengan ketenangan tersebut mereka bisa khusyuk dalam ibadahnya di rumah-rumah mereka. Ada ibu-ibu yang ingin beribadah, memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan di rumah-rumah mereka. Ya, maka ya jangan sampai kita mengganggu mereka. Ya, ini yang ana lihat lebih relevan dengan keadaan masyarakat dan kebanyakan dari mereka.
dan ini yang lebih besar maslahatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Pak Jamil yang bertanya di kawasan Surabaya, dan ini juga semoga menjadi perhatian juga bagi kita semua kaum muslimin dimanapun berada, utamanya karena memang fenomena tadarus ini sudah membudaya Ustaz ya, membudaya di masyarakat. Dan kadang-kadang tadarus tersebut berlangsung sampai waktu yang larut, Nah, Ustaz, kadang sampai hampir jam dini hari. 11, jam 12, padahal mereka harus mempersiapkan diri untuk bangun di sahurnya. Ya. Taib. Barakallah. Dan ini bisa saja mengganggu orang lain Ustaz ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga ini bisa difahami bersama. Kita lihat dari sudut pandang syariat, dan memang seorang muslim ya, walaupun itu bacaan Quran Ustaz ya, harusnya memang tidak tidak Ustaz, mengganggu orang lain. Bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, pernah beliau mendengar sahabat-sahabat beliau yang i'tikaf. I'tikaf di masjid. Mereka salat sendiri-sendiri. Dan ada suara-suara dari orang-orang yang salat ini dikeraskan. Maksudnya zikirnya Ustaz, bacaan zikirnya. Baca Al-Quran di dalam salat. Karena mereka salatnya sendiri-sendiri, dan akhirnya mereka membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu akhirnya dikeraskan oleh mereka. Akhirnya terjadilah suara saut menyaut di dalam masjid. Akhirnya Rasulullah SAW keluar, dan beliau mengatakan kepada mereka, kalian itu bermunajat kepada Rabb kalian, jangan sampai antara kalian itu saling mengganggu. Ini bacaan Quran ini, dan di dalam salat. Itu saja Rasulullah SAW larang untuk saling mengganggu. Apalagi yang di luar salat. Ya. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa difahami kita bersama, dan sejatinya seorang muslim harusnya bisa berbesar hati untuk menerima nasihat. Sekali lagi ini untuk kemaslahatan, kebaikan, dan Nabi sendiri telah sudah memberikan larangan Ustaz berkaitan dengan hal tersebut. Barakallahu fikum. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin ini jadi pertanyaan, masih ada waktu, mungkin jadi pertanyaan terakhir Ustaz ya. Dari saudara Sukiman Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya waktu hidup tidak pernah melaksanakan sholat Ustaz, hanya di waktu mudanya dulu saja. Saya sudah pernah mengajak dan merayu, tetapi beliau belum mau melaksanakan sholat. Nah, saat satu hari sebelum meninggalnya, alhamdulillah saya tuntun untuk bisa membaca syahadat. Kemudian beliau meninggal di tanggal 2 Ramadan. Apakah ayah saya ini wajib membayar zakat dan fidyah? Kemudian apakah ayah saya termasuk yang meninggal dalam keadaan muslim karena beliau tidak pernah melaksanakan sholat Ustaz? Baik, jamaah sekalian rahimahumullah, ini kita lihat ya, kalau misalnya kehidupannya atau kehidupannya ditutup dengan syahadat, maka syahadat tersebut bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia meninggal dalam keadaan Islam. Ya. Tapi kalau tadi dituntun membaca syahadat dan ternyata tidak bisa membaca syahadat atau tidak bisa mengucapkan syahadat, maka di sini ada masalah besar. Kenapa? Karena sebelumnya dia tidak pernah sholat sama sekali. Dan orang yang meninggalkan sholat sama sekali, ya, ini ana secara pribadi memilih pendapat yang mengatakan bahwa orang yang seperti ini benar-benar telah keluar dari Islamnya. Kalau masih bolong-bolong, itu masih bisa dikatakan dia masih ada Islamnya. Tapi kalau tidak melakukan sholat sama sekali, sholat Jumat pun tidak, maka ini menjadi masalah besar untuk mengatakan bahwa dia masih dalam keadaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Ya, ini jelas ya, kalau dia meninggalkan salat semuanya, jelas masuk dalam hadis ini. Tapi kalau dia meninggalkan sebagian salatnya,
maka masih ada celah untuk mengatakan dia masih di dalam keislamannya. Ya, wallahu taala alam. Kalau memang dia tidak menutup kehidupannya dengan la ilaha illallah, maka saya lihat ya sulit untuk dikatakan bahwa dia masih muslim. Ya kalau dia tidak muslim, ya untuk apa zakatnya ditunaikan? Ya untuk apa fidyah? Ya beda kalau dia dalam keadaan Islam meninggalnya dengan bukti bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena apa? Karena tadi sebelumnya sudah ada sesuatu yang berpotensi sangat besar mengeluarkan dia dari keislamannya, yaitu tidak pernah sholat sama sekali. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, dan itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, dan ini sekali lagi juga jadi penutup untuk kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz, termasuk beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah sempat terjawab oleh beliau, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi pertanyaan Anda, pemirsa, pendengar, termasuk penyimak Fatwa TV yang sudah mengirimkan cuman belum sempat kita bacakan, mohon bersabar, semoga Allah mudahkan bisa kembali kita bacakan di kesempatan berikutnya, ya. Dan sekali lagi Fatwa TV insya Allah juga masih akan menemani Anda selama bulan Ramadan nanti. Namun kita informasikan ada beberapa perubahan jam tayang, ya. Di antaranya kita informasikan untuk hari Ahad Hidup Indah dengan Sunnah insya Allah bersama dengan Ustaz Dr. MH Hasanatullah, ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Senin Bekal Muslim yang awalnya pukul 16 beralih ke pukul 6 pagi. Kemudian konsultasi Islam bersama Ustadz Musyafa yang biasanya malam hari ini pukul 8, ini beralih ke pukul 16. Kemudian ilmu waris di hari Senin ya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari Selasa keimanan, doa dan zikir pukul 6 pagi. Kemudian ada program Tarbiyah Islam bersama Ustadz Nafi Zainuddin pukul 16. Kemudian di hari Rabu ada konsultasi keluarga bersama Ustadz Syafiq pukul 6. Kemudian fikih ibadah bersama Ustadz Anas Burhanuddin pukul 16. Kemudian pada hari Kamisnya ada akidah bersama dengan Ustadz Dr. Abdullah Roy pukul 6 pagi. Dan dilanjut kembali ke hadis Nabi bersama Ustadz Dr. Haikal Basyarahil pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir adalah live interaktif di hari Jumat, yakni meneladani Rasulullah bersama Ustadz Dr. Syufan Baswedan pukul 16 dan ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi kami juga undang Anda untuk bisa tetap mendukung, menyaksikan dan juga menyimak program-program live interaktif Fatwa TV. Dan juga kaum muslimin, kita mengajak Anda untuk bisa menjadi bagian dari dakwah dalam berjalannya program-program di Fatwa TV. Anda bisa terus berdonasi melalui rekening yang saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, ada Bank Syariah Indonesia. Kemudian sekali lagi bagi Anda yang telah memberikan donasi, jangan lupa untuk konfirmasi melalui nomor WhatsApp yang tertera ya. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan sampai bertemu kembali di live interaktif berikutnya. Kita menyampaikan barakallahu fikum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?